di Maja FM Suara Mojokerto langsung dari Panterman 1 atas Mojokerto. Selamat sore buat Mbak Mita. Selamat sore Mas. Selamat sore juga. Ini buat Sobat Maja yang belum tahu ini lagunya siapa. Ini penyanyi lagi ada di studio sekarang ya. Bisa diperkenalkan diri dulu Mbak. Silakan monggo sama Sobat Maja. Namanya siapa? Terus ini judulnya apa nih? Kayaknya Belenggu Cinta ya kalau yang ini. Iya, Belenggu Cinta Mas. Oke, baik. Bisa diperkenalkan diri dulu monggo, silakan Mbak Mita. Selamat sore semua pemirsa Radio Maja FM di Mojokerto. Salam sehat. Oke. Semoga semua sehat selalu, banyak Amin, rezeki, panjang amin. umur. Didoakan lu sobat ya kan, semoga panjang umur. Terima kasih buat Maja FM sudah support Mita Rindu Oke. di Radio Maja sore hari ini. Terima kasih. Semoga sukses selalu, sehat semua. Amin. Amin. Sebelahnya ini kayaknya Bu Manajer ini ya kayaknya Iya. ya. Yang dari tadi ngikutin Mbak Mita gitu ya. Gimana nih perasaannya Ibu? Bu, bisa diperkenalkan diri dulu Mbak? Ya, saya Utami Bungki. Bisa agak maju mungkin? Saya Utami Bungki. Mm-hmm. Kebetulan saya adalah manajer operasional dari ACM Gema Manajemen. ACM Gema Manajemen. Ini merupakan salah satu manajemen yang menaungi Mbak Mita. Mita Sentral Rindu. artis manajemen semuanya. Loh, selain Mita Rindu berarti ada yang lain? Banyak, dong? banyak Oke, sekali. baik. Sekarang ngobrol soal Belenggu Cinta ini, Mbak Mita ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, katanya dengar-dengar dari Mojokerto juga gitu katanya. Betul. Makanya ini kan putra daerah ya, putri Oke, daerah. Putri daerah. Nah, harus dikembangkan dulu di daerahnya itu. Betul. Jadi aslinya dari mana Mbak? Mungkin bisa dikasih tahu nih buat Sobat Maja, barangkali tetanggaan dulu sama Mbak Mita. Iya Mas Bayu. Ya. Jadi saya asli dari Surabaya. Kebetulan saya sudah stay di Mojokerto 16 tahun. 16 tahun. Iya, punya rumah tinggal. di Mojokerto juga. Oh. Iya, di dekat Sunrise Mall. Oh, Perumahan- dekat Sunrise Iya, Mall. perumahan Kedung Sari Indah. Oke, baik. Satu hal nih Mbak, kira-kira kalau menurut Mbak Mita sendiri, apa sih yang pengen disampaikan dari single Mbak Mita yang berjudul apa? Belenggu Cinta? Belum Iya. gitu. Ini pengalaman pribadi atau apa? Atau mungkin ada cerita dari temen yang diaplikasikan ke sebuah single atau gimana gitu? Pengalaman pribadi Mas Bayu. Oh, pengalaman pribadi ya. Ini berarti apa itu? Tersayat-sayat ini berarti kata-katanya ini ya. Sangat. Udah apa mulai terjun jadi seorang musisi ini mulai tahun berapa nih Mbak? Sebenarnya saya satu keluarga ya, memang hobi musik. Oh, hobi Jadi musik. kita otodidak, kita nggak ada yang les, jadi semua kita otodidak. Jadi saya dulu menyanyi waktu saya jadi model. Saya dulu mengawali di dunia model. Oke. Jadi saya dulu Pragawati tahun 92 sampai 94. 92 sampai 94 Iya. di Pragawati. Jadi Pragawati, iya di Surabaya. Di Surabaya dan akhirnya besar namanya lewat lagu lewat Sekarang ini nyanyi ini saya iya baru mulai, ya puji Tuhan lah, baru mulai berjalan. berapa single yang dipunya di bawah naungan ACM sekarang? Saya punya dua. Dua single. Yang pertama Senyumku Menahan Perih di Hati, ciptaan Mas Aldi ACM. Yang kedua Belenggu Cinta ini ciptaan Cak Blangkon. Oh, yang Cak Blangkon. Cuma kebetulan beliau-beliaunya nggak ikut yang Nggak ini ikut. ya. Iya, beliau sibuk juga. Sebenarnya sibuk-sibuk jadi nggak ikut. Iya. Oke, baik buat Sobat Maja yang pengen tanya-tanya mengenai kesibukan dari Mita Rindu ya. Ini memang namanya aslinya Mita Rindu gitu atau bagaimana? Atau Mbak Yanti. Oh. Iya, itu nama model saya dulu. oh, nama modelnya dulu. Cuman Iya, Mita, cuman ini sekarang nyanyi tambahin rindu biar semua fans pada rindu sama Mita begitu. Amin, amin. Oke deh, nah ini buat Sobat Maja yang pengen tanya-tanya mengenai Mita Rindu dan lain sebagainya. Ini mumpung lagi ada manajemennya, terus judulnya lagunya ini apa, kira-kira mau tanya apa aja boleh. Bisa telepon di 326 100 atau bisa masuk di WhatsApp-nya Maja FM di 0811 314 1007. Mumpung ada sang maestronya di sini, Sobat Maja bisa telepon, bisa tanya-tanya sampai nanti tuntas di jam 3:30. Kita ngobrol bareng sama Mita Rindu dan dari kawan-kawan ACM ya, betul ya? Bisa di Mbak Pungki ini kalau latar belakang Mbak Pungki sendiri sebagai selain ini dengar-dengar katanya dari Andromeda gitu ya. Betul. Ini bisa diceritakan sedikit dong perjalanan. Berarti suka bermusik juga nih mungkin Mbak Pungki? Dari dulu. Dari dulu ya. Oke. Mbak Pungki dan Mbak Mita ini ketemunya di mana sih dulu? Kok bisa sampai saling ketemu? Gini, ceritanya ini ya. Ceritanya, ceritane gitu ya. Kita kan awalnya itu sebenarnya pendirinya untuk ACM. Mm-mm. Kan? Mm-mm. Tanggal berdirinya itu 10 November Mm-mm.
1919. Nah, di situ kan kita bergerak di bidang event, ya kan, event organizer dan sebagainya. Berhubung ini kan COVID, nah, kita tidak bisa event yang di outdoor dan sebagainya itu kan. Betul, karena dibatasi dengan ya, protokol betul. kesehatan ya Mbak Pungki ya. Nah, kita itu bertiga itu memberikan bagaimana ini kalau ada pemasukan, karena kan di pemerintah sendiri kan men-stop ya. Iya, benar-benar. Setelah itu kita mengadakan recording. Nah, kebetulan kan backgroundnya kita juga ada nih Mas Hendrik Sanade itu. Iya. Basisnya Andromeda. Oke. Nah, Lagi di nggak situ mau ngobrol soalnya ya. Udah saya undang masuk sebetulnya, Udah tapi nggak masuk, mau iya. tadi ya. Dan saya sendiri adalah istri dari Vokalis. almarhum vokalisnya Bung Gideas. Nah, Oke. kebetulan di situ. Pantes. Dandanannya rock and roll banget ya Mbak Mita ya, kelihatan banget dari dandanannya gitu kan. Dan kalau ngobrol soal belenggu cinta ini Mbak, sebetulnya ini diciptakan oleh Cak Blangkon ya. Iya. Yang merupakan pengalaman dari Mbak Mita sendiri gitu kan. Iya, pengalaman pribadi. Yang kedua tadi judulnya Senyumku menahan perih di Nah, hati. Senyumku menahan perih di hati. Ini apakah juga proyek lanjutan atau bagaimana, atau mungkin juga sama dengan pengalaman pribadi atau bagaimana, bisa ceritakan sedikit nih? Semua pengalaman pribadi Ya. Mas Bayu. Karena saya merasa mungkin dengan pengalaman pribadi saya bisa lebih menghayati ya setiap syairnya seperti itu. Kalau cerita orang lain kan kita kan ngalami sendiri gitu loh. Betul. Jadi kayak kurang ada gregetnya gitu loh. Gitu. Tapi kalau di sini kan kita pengalaman pribadi jadi lebih menghayati gimana gitu. Gitu ya. Jadi lebih mengena mungkin ya. Iya. Ngobrol soal belenggu cinta itu sebenarnya jalan cerita lagunya itu tentang apa sih Mbak? Kalau lebih spesifiknya mungkin, jadi tentang disakiti kah, atau mungkin tentang cinta, atau mungkin tentang pengkhianatan, atau apa, atau bagaimana? Mungkin Sobat Baja pengen tahu juga gitu. Jadi belenggu cinta itu masalah saya udah capek gitu loh Mas Bayu, udah lelah ya punya kekasih yang ya egois lah. Egois, kamu egois gitu ya. Terus, Akhirnya saya ambil keputusan, ambil sikap daripada saya lelah, letih, terus kecewa, sakit hati, terus saya memilih untuk berpisah biar Nah. tidak terbelenggu sama cintanya. Oke, luar biasa. Filosofinya tepat banget ya dengan dengan situasi kekinian yang semakin kesini semakin ke kayak generasi milenial gitu ya. Makanya kan biasanya CM ini bagi pencipta lagunya, kamu punya pengalaman apa? Oh, Ah, gitu. Fleksibel, ya. betul. Ngikuti kita. Dijadikan sebuah lagu Dalam arti- supaya di waktu menyampaikan sesuatu penyanyi tadi bisa menghayati. Gitu. Oke. Nah. Kalau yang belenggu cinta, yang satunya tadi judulnya Senyumku menahan perih di Senyumku Menahan Perih di Hati. Ini lagunya Mas Bayu nih sakit korek-korek banget. nih. Lagunya semuanya sakit nih ya sobat. Ya Allah. Oke Ini kan deh. sesuai dengan sikon pandemi. Iya gitu. betul. Karena pandemi. Pandemi akhirnya- hati nih Mas Pandemi hati, Bayu. benar-benar. Jadi senyummu menahan perih di hati. Senyumku Mas Bayu. Oh, senyumku Menahan perih di hatiku begitu. sama. Kalau alur ceritanya juga sama ya, yang tersakiti mungkin ya. Sama. Jadi sebenarnya itu bersambung seperti itu ya. Cuman saya memang kemarin saya bersyukur banget punya dua pencipta yang luar biasa ya, Mas Aldi ACM juga Cak Blangkon, artis senior komedian Indosiar ya. Mereka tuh luar biasa. Jadi mereka tuh waktu itu tawarin saya lagu. Gimana ini lagunya gini? Kamu mau nyanyi ini tak? Enggak, aku pingin lagu yang pengalaman pribadi gimana? Misalnya diangkat. Jadi aku punya kisah. Intinya seperti ini. Mereka yang kembangin seperti itu. Jadi untuk lirik-liriknya sekalian dan Iya, juga betul. aransemennya semuanya dibikin sama ACM ya. Iya, sama ACM, sama itu Cak Blangkon juga. Sama Cak Blangkon Iya, juga penciptanya ya. mereka luar biasa. Iya, jadi Luar semua biasa. ini kisah nyata saya Mas Bayu. Jadi keren gitu loh. Nah, itu dia. Makanya waktu menyanyikan itu kayaknya ada kayak nangis-nangisnya gimana gitu ya Mbak Iya. Mita ya. Nembus ini. Nangis sedih. Nangis ya, oke. Soalnya ini belum bisa free kita bekerjanya Iya, begitu. betul, karena Karena masih sikon. dalam, betul, Iya, lewat masih gitu. pandemi dan ya paling tidak kita harus tetap jaga kondisi Betul, dan jaga betul, protokol iya. kesehatan. Buat sobat Maja yang pengen bertanya di 081131410007 atau bisa masuk di WhatsApp-nya Maja FM, Anda bisa masuk di sini. Ada teman-teman di Gatekeeper nanti yang akan terima telepon ataupun terima WhatsApp yang sudah masuk di perjalanan spesial Indonesia. Mbak Mita, kalau ngobrol soal musisi, soal menyanyi, soal segala macam yang sekarang ini terjadi di era pandemi ya, kalau menurut Mbak Mita, dari kacamata Mbak Mita sendiri ini, kira-kira bagaimana sih musik Indonesia untuk akhir-akhir ini, seperti apa di mata seorang Mita Rindu?
Ya kasihan juga ya para musisi karena sikonya seperti ini. Istilahnya semua kita merasakan, bukan hanya musisi saja gitu. Betul. Jadi semua masyarakat Entertain merasakan. ya. Iya. Lebih-lebih ke entertain Iya, ya, lebih entertain ya. juga terasa banget gitu Mas. Jadi kita kan belum bisa on air ya, off air ya seperti Betul. itu. Karena kan ada keterbatasan. Jadi memang kita sekarang berjalannya itu tidak seperti dulu gitu loh. Jadi step by step ngikuti prokes tetap. Tim-tim nih, ya mungkin agak terantan-terantan lah ya. Iya, tapi sekarang ya puji Tuhan ya udah mulai ada kelonggaran, Tuhan sayang ya. Udah corona udah nggak terlalu kayak dulu. Sekarang kan udah dikasih kelonggaran, tapi kan masih ada batasan-batasan. Jadi kayak entertain boleh sekarang adain lomba, tapi masih terbatas juga. Zona hijau harus bagaimana, zona merah harus bagaimana, tetap ngikuti prokes. Oke. Jadi kita ngikuti seperti itu. Baik. Ya, ada penelpon yang sudah bergabung. Saya coba ke telepon. Halo, selamat. Oke, terputus ya. Coba lagi nanti di 326100. Dan terus ngobrol soal kesibukan dari Mbak Mita sendiri selama pandemi kemarin kan memang semuanya diwajibkan untuk work from home ya. Iya. Nggak boleh kemana-mana. Kesibukan Mbak Mita selain sebagai seorang musisi di ACM ya, apa nih? Bisa pernah punya background yang apakah juga harus entertain juga dulunya gitu? Iya, memang dulu dari entertain. Jadi awalnya dari model, ngajar model juga pernah, buka sekolah model juga dulu pernah di Mojo Indah Plaza. Oh, Mojokerto ya? Iya, Mojokerto. Orang Mojokerto. Saya dulu sendiri. buka di situ, izin ke Dinas Pendidikan Kebudayaan juga, tapi karena saya sibuk juga kan kerja di perusahaan asuransi. Oh iya. Jadi saya sibuk nggak bisa ngurusin model saya tutup. Tapi memang Fokus ke kerjaan kantor ya. fokus ke kerjaan kantor. Iya. Tapi terus siapa yang mendorong untuk Mbak Mita bisa maju menjadi seorang musisi hari ini dan menciptakan 2 single di bawah naungan ACM? Sebenarnya Sosok siapakah ini yang menggerakkan hati Mbak Mita yang akhirnya aduh udah deh kalau gitu karena kayaknya ini sesuai dengan pengalaman pribadi gitu kan. Jadi saya maulah untuk nyanyi di situ gitu. Iya. Adakah orang yang berperan di balik ini semua? ya orang ACM Saya perkosa ini. dianiaya sama Bunda Manajer. Iya, dianiaya sama Bu Pungki ya berarti ya. Iya. Iya, sebetulnya kan anaknya juga penyanyi. Awal mulanya itu anaknya si Billy ya, penyanyi. Cowok. Iya. Nah, kenapa terus enak? Saya kasih ke karaoke kok enak gitu, suaranya. Diajak ke mencari. karaoke, saya nyanyi. Memang suka nyanyi gitu Mas Bayu. Memang hobinya dari Iya. awal, dari pertama kan memang suka musik ya. Nyanyi tuh saya lagunya itu Nika Ardila, Suara Hati, kan Aduh, tinggi. Loh, nyanyi. tinggi lu suaranya bagus gitu. Terus aku ditawarin Mas. Ditawarin. Aku nggak mau dikejar terus, aduh pasrah deh akhirnya. Akhirnya jadilah Pasrah. Mita Rindu. Amin, Perubahan iya. nama ya. Iya. Pakai tumpeng nggak nih kemarin itu berubah namanya? Pakai doa dulu Mas. Pakai doa dulu Iya, pastinya. amin. Oke, baik. Ada yang mau telepon di 326100? Ada yang mau bertanya mungkin atau bisa masuk di WhatsApp-nya Maja FM. Ya, saya ke oh tidak. Oke, baik kalau begitu. Ngobrol lagi mengenai single keduanya ini rencananya apakah bikin mini album atau bagaimana nih Mbak Mita? Atau ini mumpung lagi ada Mini Bu album. Iya, rencana mau ke situ. Arah ke buat mini album. Cover, untuk udah cover. Iya. cover lagu gitu. Ini mau cover lagunya Cak Blangkon yang lagi hit ya. Oh. Angel. Abot. Angel wes, Angel. Itu berarti versinya Jawa dong nanti ya? Enggak, saya host. Oh yang host, Iya, cuma tetap bahasanya bahasa ada. Iya, ada bahasa Jawa, bahasa tapi di Jawanya. mix sama host, keren Mas. Bener banget. Kenapa kok seperti itu? Karena dia sentranya penari ya. Penari Dancer. juga. Dancer. Ronggeng. Dancer. Oh dancer. Oke, halo, selamat sore Maja FM. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Adim Ayu, Mas. Mas Adim. Apa kabar Iya. Mas Adim? Yuk, mau tanya apa nih sama Mbak Mita? Iya, ini Mas Bayu ya. Kalau itu tadi kan Mita Rindu. Bagus. Saya juga Adim Ayim. Iya. Cocok ya, cocok. Cocok sebetulnya. Dicocok-cocokin sebetulnya. Mbak Mita, aku kan Iya. ya asli Surabaya ya. Maaf Mbak kalau bicaranya kayak gini. Kalau nak Jawa niku kan adem ayem. Iya. Kaule jadi Adim Ayim. Oh iya. Tentrem. Tentrem. Iya Mas, geng. Tentrem kayak bass temennya Akas. Ini
selamat sore untuk Mbak siapa itu Mbak Mbak Mita. Yanti sama Mbak iya Mbak satunya. Mbak Pungki. Iya Mbak Pungki. Ah. Tak dengeran tadi ya Mas Bayu ya. Koyoke kok gak melbu pop ya gak melbu rock ya koyok dominan dangdut remix gitu loh. Ini lagunya masuk aliran mana sih Mbak? Oh gitu ya. Tadi mau saya tanyakan di sesi yang kedua sebetulnya sesi selanjutnya. Tapi belum ada Mas Adim yang tanya, ya udah mewakili pertanyaan saya. Soalnya gini juga sih ya Mas Bayu. Tadi kan pas opening sampai playlist bucin cinta terhabis itu lagunya ini kan lagunya Ya, Mbak ini kan. yang belenggu Terus tak cinta. dengerin, loh ini frekuensi saya yang salah enggak? Tak nengok, loh, ternyata bener 100,7 gitu loh. Oke. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya ini tadi ya Mbak siapa itu Mbak Mita. Ya. Ini kan maunya pakai mini album gitu loh ya. Kalau misalnya ke mini album itu nanti joinan sama siapa? Maaf juga ya, kalau kok nebeng nang albume Cakrakan atau gitu. ke albumnya siapa gitu. Pengen gitu terus kayak itu tadi kan punya seseorang itu apalagi karir pertamanya itu biasanya kan ngefans sama siapa-siapa gitu ya Bayu ya. Oke. Terus Mbak Mita ini koyoke nyeleneh. Maksudnya nyeleneh itu gak koyok sapa-sapa gitu loh Mas Ya, Bayu. memang kan lokal banget ya, memang asli Mojokerto. Mojokerto banget. Onde. Nah, tapi seseorang itu kan juga punya favorit Mas Bayu, punya idola gitu loh. Lah dengan lagu seperti ini ya itu tadi apa bawaannya Pak Blangkon, ciptaannya Pak Blangkon ya. Iya. Berarti itu identik ke siapa misalnya BE, Mbak Mita iki ngepen nambe Nika Ardila ya misalnya. Oh ya wis tak gawekno lagu sing mirip-mirip ke Nika Ardila. Soalnya juga kayak gini Mas Bayu, kalau misalnya ya seseorang itu apabila ngefan maaf ya ngefan sama istilahnya ke Judika, Musisi lah ya, sama sesama musisi gitu biasanya ya. itu paling enggak itu kan kayak suara-suaranya itu kan kayak dimirip-mirip gitu loh Mas Bayu. Jadi pengen tahunya Mbak Mita iki ngepene mbek sapa sih kok dadi lagu koyok ngene gitu. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Mas Adi. Waalaikumsalam. Terima kasih, baik. Baik, nanti akan dijawab satu persatu ya. Ini ada penelpon lagi di 326 100. Halo, selamat sore Maja FM. Halo. Sore Mas Bayu. Sore, Bu Tuti, apa kabar? Kabar baik gitu. Mas Bayu, Iya, kemarin kemana? saya liburan Bu kemarin Bu. Alang-alang. Halan-halan. Tak golek ini kok Kak Nino. Mau tanya apa ini? Mas tadi Mas ya kemana? Duh, ada tadi. Gak ada gitu kayaknya. Ada, ini ada artis Bu yang lagi di sini Bu. Artis apa Mas? Ada Mbak Mita Rindu ini, mau tanya-tanya apa ini Bu? Sebabnya kan pulau habis hujan aku nggak puter radio ini. Oh, belum putar, didengerin dulu berarti. Ini lagunya enak banget Bu. Iya kan? Iya. Kok belum tahu lagunya ya? Loh, nanti tak puterin sebentar lagi kalau gitu ya. Mbak Mita dari mana itu? Mbak Mita dari mana Mbak Mita? Saya asli Surabaya, Bu. Selamat sore, salam kenal. Sore Mbak Nita, tak perkenalan dulu. Selamat sore Mbak Nita. Sore, Ibu. Salam sehat. Ibu ya, tinggal di mana? Sehat ini Mbak Nitanya juga sehat ya. Amin, alhamdulillah. Suaranya mirip-mirip kakak Firsa ya. Bukan. Cewek ini Bu. Iya udah tahu. Ada serak-serak basah gitu loh. Oh, serak-serak basah. Iya. Hujan kali, Bu, hujan. Pasti suaranya cantik ini ya. Loh, ya cantik Amin. sekali dong. Iya, kelihatannya suaranya gitu loh. Suaranya Amin. empuk ya Bu ya. Iya. Oke. Makasih, Bu. Lagunya lagu apa judulnya Mas Bayu? Lagunya judulnya ada dua, satu Belenggu Cinta, satunya Senyumku menahan perih di hati. Senyumku Menahan Perih di Hati. Aduh. Lagu galau. Semua lagu galau, Bu.
Iya. Mbak Mita mau nanya. Tadi aku Nggih. kan nggak tahu awalnya ya, Nggih. tapi sudah agak ngerti sih dikit-dikit. Ini orang Mojokerto loh, Bu. Iya kan? Iya. Oh, tetangga gue dong kalau gitu. Ibu Iya. Bu Tuti ini rumahnya Pulau, Mbak. Oh, saya dekat Sunrise Mall, Bu, rumah saya. Oh, lain kali mampir ke pulau ya. Nggih, siap. Insya Allah. Di pulau ini ada nasi goreng jingle. Nggih, siap. Matur nuwun. Mbak Nita, saya mau nanya, udah lama kah jadi artis Mbak? Jadi penyanyi. Jadi penyanyi? Oke, terus apa lagi? Apa ya? Aduh, lupa aku Mas Bayu. Nggak Nyantai bisa. aja, Bu. Nervous ya? Iya, dengerin Adin tadi loh. Ya pokoknya aku cuma nanya udah berapa lama jadi penyanyi ya. Mudah-mudahan kedepannya lagunya itu semakin top markot. Amin. 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 Doa yang terbaik juga buat Ibu ya. Iya, Amin. aku pokoknya lagu kalau enak aku suka banget. Oke. Amin. Semoga Siap, sukses Lihat di ya, channelnya, Mbak Mas Mita Bayu. ya. Ada channel YouTube-nya ya, Iya, Bu ya. Apa channel YouTube-nya apa? Mita Rindu ya? Iya, Mita Rindu. Gema Manajemen. Oh, ACM Gema Manajemen. ACM Gema Manajemen. Aku kan nggak tahu nanya Mas Bayu. Oh iya, siap deh kalau gitu, Bu. Oke, Oke. makasih. Ya, gitu aja. Semoga sukses ya Mbak Mita ya. Amin Ibu, terima kasih. Doa yang baik juga buat Ibu. Makasih, Mas Selamat Bayu. sore. Yo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti gak akan dijawab satu-satu pertanyaan dari Mas Adim dan juga pertanyaan dari Bu Tuti ya. Tapi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana Sobat Maja.